Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christine Natali dengan NPM 2010000163. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sistem hukum yang ada di dunia. Jadi yang pertama, pengertian dari sistem hukum. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Analoginya, sistem bagaikan gambar mosaik yang dipotong kecil-kecil kemudian dihubungkan kembali sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak terdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan bagian-bagian lainnya. Dengan demikian, sistem berarti suatu kesatuan dan bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Maka sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Sistem hukum di dunia. Sistem hukum sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam bagian ini dijelaskan beberapa sistem hukum di dunia, atau the world major legal system. Yang pertama, Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justianus yang berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi pada zaman itu. Ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan restat atau taat negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum ini telah dipraktikkan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Lalu yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara common law dan law system terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam common law system, sumber utamanya adalah putusan hakim atau judge mode law, sedangkan dalam civil law system, sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Beberapa negara penganut Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat sistem hukum Islam membedakan dengan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berdasarkan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan tradisi hukum Islam seperti melalui fikih, husnul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah dilakukan ulama dan ahli fikih. Lalu yang keempat adalah sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah teknologi sistem hukum yang didasari ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat dan minimalis hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga mengatur pendistribusi hak kewajiban warga negaranya, sehingga pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis, contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet.
Lalu yang kelima ada hukum sub-Sahara atau African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum sub-Sahara, semua warga terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat atau customary rules posisinya sangat kuat. Dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Lalu yang terakhir ada sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dari Far East Law System adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini, masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah produk sejarah yang dipengaruhi masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang menemukan hukum dalam praktik dan menjadi alasan mengapa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Adapun setidaknya terdapat 6 sistem hukum yang utama yang berlaku di dunia, yakni Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum Islam, hukum sosialis, hukum sub-Sahara, dan hukum Asia Timur. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.